Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Rudiana Salam selagi dosen pengampu dan rekan-rekan yang saya banggakan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Topik kali ini adalah business market and business buyer behavior, yaitu pasar bisnis dan perilaku bisnis. Sebelum kepada materi inti, saya sebagai moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Maktudapa dengan nomor pokok mahasiswa 225009106 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Selviani Sandra Halija dengan nomor pokok mahasiswa 225009071. Perkenalkan, nama saya Suhasanul Aini dengan nomor pokok 22500090088. Perkenalkan, saya Gorin Celika Manalu dengan nomor pokok mahasiswa 225009089. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajabi Karlana dengan nomor pokok 225009090. Perkenalkan, nama saya Gary Nugraha dengan nomor pokok mahasiswa 225009104. Baik, terima kasih semuanya rekan-rekan yang sudah memperkenalkan diri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya selagi moderator akan menyerahkan kepada pemateri pertama. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Dalam dunia bisnis ini, pemahaman terhadap pasar bisnis dan perilaku pembeli menjadi hal-hal yang sangat penting. Pasar bisnis mencakup berbagai transaksi antara perusahaan, produsen, distributor, hingga konsumen akhir yang memiliki kebutuhan dan pada pembelian yang berbeda dengan pasar konsumen umum. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi proses pengambilan keputusan, faktor mempengaruhi pembelian, serta jenis produk yang dibeli. Next slide. Adapun tujuannya, memahami perbedaan antar pasar bisnis dan perilaku pembeli sangat diperlukan agar perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang tepat. Dengan mengetahui bagaimana konsumen dalam pasar bisnis berinteraksi dan membuat keputusan, perusahaan dapat menyesuaikan pendekatan mereka untuk meningkatkan efektivitas dalam penjualan dan pemasaran. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Geri Nugraha. Selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri yang selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasar bisnis. Pasar bisnis merupakan suatu kumpulan dari perusahaan yang akan membeli terhadap barang atau jasa dari bahan baku dalam produksi maupun untuk dijual kembali, disewakan ataupun dipasok kepada pihak yang lain untuk mendapatkan suatu keuntungan dan sebagai sarana bisnis. Nah, pasar bisnis juga merupakan suatu pasar yang melibatkan jumlah uang dan juga barang yang jauh lebih banyak daripada pembeli. Pasar bisnis ini merupakan suatu pasar yang dimana pembelinya itu lebih sedikit dibanding pasar konsumen. Kalau pasar konsumen jumlah pembelinya itu lebih banyak dibandingkan dengan pasar bisnis, akan tetapi suatu kuantitas pembeliannya itu lebih banyak.
Adapun fungsi pasar bisnis. Fungsi pasar bisnis ini merupakan suatu pilar perekonomian bangsa. Jadi, jika kegiatan dalam pasar bisnis ini berjalan secara sukses, maka perekonomian pun tidak akan mengalami suatu pailit atau penurunan. Akan tetapi sebaliknya, jika pasar bisnis sepi dan tidak ada inovasi baru, masyarakat tidak akan menjalankan suatu roda bisnis mereka dengan baik. Lalu selanjutnya ada jenis pasar bisnis. Yang pertama itu bisnis to consumer. Nah, pasar bisnis B2C ini merupakan suatu pasar yang menjual produk mereka langsung kepada konsumen. Jenis pasar terbesar yang dengan kumpulan pelanggan yang paling beragam. Contohnya di e-commerce atau Shopee, mereka menjual barang atau produk mereka langsung kepada konsumen. Lalu yang kedua ada bisnis to bisnis. Pasar ini merupakan suatu produk perusahaan lain daripada ke masyarakat umum. Produk yang dijual di pasar ini bisa diproduksi untuk lebih lanjut atau dijual kembali dengan merek mereka. Contohnya itu seperti perusahaan plastik menjual produk plastik ini ke perusahaan makanan untuk menjadikan suatu kemasan pada produk mereka dengan merek mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada pasar industri. Pasar industri ini merupakan pasar yang berfokus pada produk atau layanan yang digunakan untuk proyek-proyek industri, dan pasar ini menjual ke bisnis lain bukan konsumen. Contohnya itu seperti pabrik mesin pertanian menjual traktor ke suatu perusahaan dalam perkebunan minyak kelapa sawit. Lalu yang keempat ada pasar layanan. Pasar layanan yaitu pasar untuk bisnis yang menjual layanan daripada produk fisik. Di dalam pasar ini perusahaan dapat beroperasi baik dari basic B2C maupun B2B. Hal ini tergantung pada jenis layanan yang ditawarkan dan apakah layanan tersebut bermanfaat bagi pelanggan bisnis atau masyarakat umum. Nah, contohnya itu seperti dalam bisnis Grab ataupun Maxim, mereka memberikan suatu layanan transportasi kepada masyarakat umum. Lalu yang terakhir ada pasar layanan profesional. Pasar ini berfokus pada layanan profesional yang memerlukan lisensi atau sertifikat tertentu. Beberapa bisnis hanya bekerja dalam penjualan bisnis to bisnis, tetapi ada juga yang menawarkan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam kasus ini, perusahaan mungkin beroperasi di pasar bisnis to bisnis dan bisnis to consumer. Nah, contohnya itu seperti di perusahaan kesehatan atau rumah sakit, mereka memberikan layanan kesehatan maupun medis dan juga dokter yang sudah bersertifikasi untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Sekian dari saya, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada pasar bisnis. Nah, karakter pasar bisnis ini pastinya berlawanan dengan pasar konsumen. Nah, berikut karakteristiknya. Yang pertama, jumlah pembeli yang lebih sedikit dari pasar konsumen. Nah, jadi pasar bisnis itu biasanya lebih sedikit pelanggannya. Lalu, hubungan pemasok atau supplier dengan pelanggan erat. Nah, karena jumlah pelanggan yang sedikit, jadi hubungan antara pemasok atau pelanggan itu lebih cenderung lebih erat daripada pasar konsumen. Lalu pembeli yang bersifat profesional. Dalam pasar bisnis ini, pembeli itu sering dilakukan oleh agen pembelian yang terlatih. Jadi karena terlatih itu mereka mengikuti kebijakan atau juga aturan yang dari perusahaan. Lalu pengaruh pembelian berganda. Nah, di pemasar bisnis ini harus mengirimkan tenaga penjualan yang terlatih untuk berurusan dengan pembeli yang juga terlatih. Itu tuh masih berkesinambungan dengan yang nomor 3, pembelian bersifat profesional. Lalu permintaannya merupakan turunan dari permintaan pasar. Jadi biasanya tuh pasar bisnis ini menjual sesuai dengan permintaan konsumennya. Lalu permintaan yang tidak elastis. Nah, karena hal ini tuh karena permintaan barang dan bisnis ini tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan harga. Lalu permintaan yang berfluktuasi, jadi cenderung lebih tidak stabil daripada yang pasar konsumen. Lalu pembelian langsung. Nah, karena rata-rata barang-barang yang di pasar bisnis ini kompleks ataupun mahal, jadi pembeli itu seringkali membeli secara langsung dari produsennya. Dan yang terakhir, pembeli yang terkonsentrasi secara geografis. Hal ini itu untuk membantu Hal ini membantu untuk mengurangi biaya penjualan. Lalu bisa di next.
Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pasar bisnis itu ada 4 faktor. Yang pertama, faktor internal organisasi. Nah, faktor internal organisasi itu pasti setiap perusahaan itu memiliki cara dan tujuan yang berbeda untuk menjalankan bisnis mereka. Jadi dibutuhkan tujuan dan strategi, juga struktur dan sistemnya. Lalu ada faktor interpersonal. Dalam perusahaan, keputusan pembeli seringkali melibatkan banyak orang, jadi dinamika kelompok dan juga pengaruh sosial itu mampu mempengaruhi keputusan pembeli. Lalu ada faktor individu. Nah, setiap orang itu biasanya terlibat dalam keputusan pembelian. Nah, dari mereka biasanya membawa masing-masing karakteristiknya seperti usia, pendapatan, dan kepribadian juga lain-lain. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan eksternal. Ada banyak faktor luar yang mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu ekonomi, pemasok, dan teknologi, persaingan, dan budaya. Bisa dilanjut oleh rekan saya. Ya, pada slide ini kita akan membahas bagaimana perilaku pembeli dalam pasar bisnis yang berbeda dengan pasar konsumen dalam konteks manajemen pertanian. Pemahaman terhadap perilaku pembeli sangat penting karena dapat menentukan keberhasilan suatu produk atau jasa di pasar. Definisi dari perilaku pembeli dalam pasar bisnis. Perilaku pembeli didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan individu atau organisasi dalam mencari, mengevaluasi, membeli, menggunakan, dan membuang suatu produk atau jasa guna memenuhi kebutuhan bisnis mereka. Dalam pasar bisnis, pembelian dilakukan bukan untuk konsumsi pribadi, melainkan untuk operasional bisnis atau produksi lebih lanjut. Poin-poin penting dalam perilaku pembeli antara lain ada perilaku pembelian dalam pasar bisnis yang berbeda dengan pasar konsumen. Keputusan pembelian dalam pasar bisnis lebih kompleks dan sering melibatkan banyak pihak. Keputusan pembelian biasanya berbasis kebutuhan operasional dan strategi bisnis. Perbedaan dengan pasar konsumen yang sering dipengaruhi oleh emosi dan tren. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli baik dalam konteks bisnis maupun individu. Bisa di next. Faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli. Menurut Schiffman dan Canuck, ada 4 faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembeli. Yang pertama ada faktor internal, yaitu ada motivasi, persepsi, dan sikap kepercayaan. Ada juga faktor sosial. Faktor sosial yaitu kelompok referensi, peran, dan status sosial. Ada juga faktor situasional, waktu pembelian, dan keadaan ekonomi. Ada juga faktor psikologis yang isinya adalah emosi dan pengalaman. Pengalaman sebelumnya dengan produk atau merek tertentu yang akan membentuk keputusan selanjutnya. Persepsi resiko yang dirasakan pembeli seperti resiko keuangan, resiko fungsional, dan resiko sosial dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Ya, boleh di next lagi. Proses pengambilan keputusan pembeli. Proses pengambilan keputusan pembeli menggambarkan tahapan yang dilakukan oleh pembeli sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Menurut Kotler dan Keller, pada tahun 2016, ada 5 tahapan utama dalam proses pengambilan keputusan pembeli. Tahapan proses pengambilan keputusan pembeli yang pertama adalah pengenalan masalah. Pembeli dapat menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu diselesaikan. Contohnya itu sebuah perusahaan yang menyadari bahwa mesin produksinya sudah usang dan perlu diperbarui. Yang kedua, pencarian informasi atau informasi research. Pembeli mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk memahami solusi yang tersedia. Sumber informasi bisa berasal dari pengalaman sebelumnya, rekomendasi kolega, internet, atau pemasok. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif atau evaluation of alternatives. Pembeli membandingkan berbagai opsi yang ada berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, dan layanan purna jual. Dalam pasar bisnis, tahap ini bisa melibatkan berbagai pihak dalam organisasi seperti bagian keuangan dan operasional. Keputusan pembelian. Setelah evaluasi
pembeli menentukan pilihan terbaik dalam melakukan transaksi. Pada pasar bisnis, proses ini seringkali melibatkan negosiasi kontrak dan persetujuan dari manajemen. Yang kelima adalah evaluasi pasca pembelian. Pembeli menilai apakah produk atau jasa yang dibeli sesuai dengan harapan. Jika puas, kemungkinan besar akan terjadi pembelian ulang atau repeat purchase. Jika tidak puas, pembeli dapat mengganti pemasok di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Perilaku pembeli dalam pasar bisnis. Yang pertama, kebutuhan bisnis. Pembeli bisnis biasanya membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan mereka seperti bahan baku, peralatan, atau layanan yang mendukung produksi atau kegiatan bisnis lainnya. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Dalam pasar bisnis, pembelian sering melibatkan banyak pihak yang terlibat, seperti manajer pembelian, tim keuangan, manajer teknis, dan pihak terkait lainnya. Yang ketiga, pengaruh hubungan. Jaringan dan hubungan antara pembeli dan penjual sangat penting dalam pasar bisnis. Yang keempat, harga dan nilai. Harga tetap menjadi faktor utama dalam pasar bisnis, tetapi bukan satu-satunya. Yang kelima, pertimbangan rasional dan analitis. Pembeli bisnis cenderung lebih rasional dalam pengambilan keputusan mereka. Yang keenam, faktor eksternal. Selain faktor internal, pembelian dalam pasar bisnis juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan pasar, kebijakan pemerintah, peraturan industri, dan ekonomi global yang dapat mempengaruhi permintaan dan keputusan pembelian. Yang ketujuh, pencarian informasi dan evaluasi. Proses pembelian dalam pasar bisnis seringkali melibatkan pencarian informasi yang lebih mendalam. Next. Dampak teknologi terhadap perilaku pembeli. Yang kesatu, akses informasi yang lebih cepat dan luas. Yang kedua, emerge dan kemudahan pembeli. Yang ketiga, personalisasi pengalaman pembeli. Yang keempat, interaksi melalui media sosial dan platform digital. 5, peningkatan pembelian berbasis mobil. 6, kecepatan dan kenyamanan transaksi. 7, transparansi harga dan perbandingan. 8, perubahan dalam preferensi pembelian. 9, peningkatan peran kecerdasan buatan AI dan chatbot. 10, pengaruh teknologi terhadap pembeli bisnis. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menyampaikan materinya masing-masing. Untuk pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semua, boleh dicantumkan saja langsung ke kolom komentar. Nanti akan ada sesi jawabannya dari rekan-rekan kami. Jadi untuk kesimpulannya adalah pasar bisnis dan perilaku pembeli yang melibatkan transaksi besar antar perusahaan dengan keputusan pembelian yang kompleks dan profesional. Faktor internal, interpersonal, individu, dan lingkungan eksternal mempengaruhi pasar bisnis. Teknologi juga mempermudah akses informasi dan transaksi. Pemahaman ini membantu perusahaan merancang strategi pemasaran yang efektif. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah paling ya, Rajabi udah